Kalian tahu nggak sih, satu buah pelet bahan bakar uranium itu masanya hanya kurang lebih 10 gram, tapi energi yang dihasilkan itu bisa setara dengan pembakaran dari 3 ton batu bara, atau satu pelet bahan bakar uranium ini itu bisa menghasilkan energi yang setara dengan pembakaran 481 meter kubik gas alam, atau satu pelet bahan bakar uranium ini bisa menghasilkan energi yang setara dengan pembakaran 149 galon minyak bumi. Cuma satu pelet aja tapi bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Kok bisa ya? Nah, jadi gini, kalau pada reaksi pembakaran bahan bakar fosil, nah bahan bakar fosil itu contohnya kayak gas alam, batu bara, atau bahan bakar minyak, ya, itu merupakan reaksi kimia yang biasa, ya. Sedangkan reaksi yang terjadi pada penggunaan uranium itu termasuk reaksi inti atau reaksi nuklir. Nah, kalau pada reaksi kimia biasa itu kan melibatkan terjadi yang namanya pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru, ya. Jadi pasti melibatkan proses pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Dan yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah elektron-elektron yang terdapat pada orbital pada kulit luar dari suatu atom atau suatu molekul, ya. Dan pada reaksi kimia ini itu biasanya berlaku hukum kekekalan massa, ya. Jadi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama, ya. Nah, besarnya energi yang dihasilkan atau yang diserap dari suatu reaksi kimia, ya, suatu reaksi kimia biasa, itu berasal dari perbedaan tingkat energi, ya, tingkat energi produk dengan tingkat energi reaktan, ya. Di mana perbedaan tingkat energi ini akibat adanya perubahan interaksi antar atom ketika membentuk molekul reaktan dan ketika membentuk molekul produk, ya. Nah, jadi kalau reaksi yang melepaskan energi itu adalah reaksi-reaksi yang kalau tingkat energi dari produknya itu lebih rendah dibandingkan tingkat energi reaktan. Tapi kalau reaksi yang membutuhkan energi adalah reaksi-reaksi yang tingkat energi produknya lebih tinggi dibandingkan tingkat energi reaktan. Nah, kalau pada reaksi inti atau reaksi nuklir, itu biasanya terjadi atau melibatkan perubahan komposisi inti atom. Ini akibat inti tersebut ditembak atau bertabrakan dengan partikel subatomik, ya. Jadi partikel subatomik kan kalian tahu, ya, ada proton, neutron, atau elektron. Atau bisa juga inti tersebut ditembakkan atau tertabrak partikel alfa. Alfa itu tidak lain adalah inti dari atom helium, ya. Nah, pada reaksi inti ini itu biasanya terjadi perubahan massa di inti atom sebelum dan sesudah terjadi reaksi, ya. Nah, jadi kalau pada reaksi inti itu nggak berlaku apa yang disebut dengan namanya hukum kekekalan massa, ya. Kenapa? Karena dalam suatu reaksi inti itu massa inti atomnya itu bisa berubah. Nah, kalau terjadi penyusutan massa di inti atom setelah reaksi, ya, berarti ada sejumlah massa yang hilang. Nah, tapi sebetulnya bukan hilang. Nah, massa yang hilang ini sebetulnya terkonversi menjadi energi. Nah, kalian masih ingat kan hukum atau kesetaraan antara massa energi yang diungkapkan atau yang dipopulerkan oleh Einstein, ya. Jadi ingat persamaan Einstein yang terkenal adalah E sama dengan mc kuadrat, ya. Jadi dari sini antara energi dan massa itu ya setara, gitu, ya. Jadi kalau ada suatu proses ternyata massanya berkurang, itu sebetulnya ada sejumlah massa yang terkonversi menjadi energi. Begitu juga jika sebaliknya, ya. Ada nanti bisa proses yang lain energi terkonversi menjadi massa. Nah, inilah sebabnya energi yang dihasilkan dari reaksi inti itu jauh lebih besar daripada reaksi kimia biasa. Pada reaksi penembakan inti uranium, itu merupakan reaksi inti yang kita sebut dengan namanya reaksi fisi, gitu, ya, atau reaksi pembelahan inti. Dan biasanya ini akan terjadi reaksi berantai. Nah, di mana satu inti uranium itu akan ditembakkan dengan satu partikel neutron, dan ini akan dihasilkan dua inti yang lebih kecil. Dan kemudian selain dihasilkan dua inti yang lebih kecil, pada proses penembakan inti uranium ini juga akan dihasilkan 2 atau 3 partikel neutron lainnya, gitu, ya. Nah, selanjutnya, masing-masing neutron yang dihasilkan ini akan menembak atau menabrak inti uranium yang lainnya. Dan masing-masing nanti akan menghasilkan 2 atau 3 partikel neutron lagi, gitu, ya. Dan berlangsung terus-menerus sampai inti uraniumnya habis. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, ya, energi yang dihasilkan dari penggunaan uranium itu jauh lebih besar dari pembakaran bahan bakar fosil. Karena pada proses penggunaan uranium itu melibatkan reaksi inti, ya. Dan terjadi yang namanya ada penyusutan massa, ya, penyusutan dari total massa di inti atom, sehingga nanti ada sejumlah massa yang hilang. Nah, tapi sebetulnya bukan hilang, tapi terkonversi menjadi energi. Dan kemudian biasanya dalam reaksi ini itu memicu terjadinya reaksi berantai. Nah, inilah alasannya kenapa energi yang dihasilkan itu sangat besar. Sedangkan pada pembakaran bahan bakar fosil itu kan hanya terjadi reaksi kimia biasa, dan biasanya itu tetap berlaku hukum kekekalan massa, ya. Jadi kalau pada reaksi kimia biasa itu nggak ada
konversi massa menjadi energi. Oke?